Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia semua. Kembali lagi ketemu dengan saya di video ini, Hafaz. Kita kembali meneruskan membaca Harry Potter and the Goblet of Fire. Yang terjemahannya, buku terjemahan dengan terjemahan Harry Potter dan Piala Api. Sebelum membaca, seperti biasa, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan istilah, nama tempat, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya, saya mohon maaf di depannya. Tapi yang saya harapkan adalah semoga kita semua dapat terhibur. Oke, sekarang kita akan membaca di chapter keempat. Kembali ke The Burrow. Pukul 12 keesokan harinya, koper Harry sudah penuh dengan peralatan sekolahnya dan semua miliknya yang paling berharga. Jubah gaib yang diwarisinya dari ayahnya, dan sapu yang didapatnya dari Sirius, peta sihir Hogwarts yang diberikan kepadanya oleh Fred dan George tahun lalu, dan dia telah mengosongkan tempat persembunyian di bawah papan lepas, mengecek semua sudut kamarnya 2 kali, kalau masih ada buku sihir atau pena bulu yang ketinggalan, dan menurunkan diagram dari dinding yang digunakannya untuk menghitung hari sampai tanggal 1 September. Harry senang mencoret sisa hari pada diagram itu sampai tiba di dalam rumah sampai tiba saatnya dia kembali ke Hogwarts. Suasana di dalam rumah di Private Drive nomor 4 sangat tegang. Sebentar lagi kedatangan beberapa penyihir membuat keluarga Dursley tegang dan jengkel. Paman Vernon langsung kaget ketika Harry memberitahunya bahwa keluarga Weasley akan tiba pukul 5 sore hari besok. Kuharap kau memberitahu orang-orang itu agar berpakaian yang pantas, gertaknya langsung. Aku sudah pernah lihat pakaian yang dipakai bangsamu. Sebaiknya mereka cukup sopan dan memakai pakaian normal saja. Itu saja. Firasat Harry agak tidak enak. Jarang sekali dia melihat Mr. ataupun Mrs. Weasley memakai apa yang oleh keluarga Dursley yang disebut normal. Anak-anak mereka mungkin memakai pakaian magel selama liburan, tetapi Mr. dan Mrs. Weasley biasanya memakai jubah panjang dan berbagai tingkat keusangan. Harry tidak memusingkan apa yang akan dikatakan para tetangga, tetapi dia cemas bagaimana nanti kalau keluarga Dursley bersikap tidak sopan kepada keluarga Weasley jika mereka muncul dengan dandanan sihir yang mereka anggap marah. Paman Vernon memakai setelan jasnya yang terbaik. Bagi sementara orang, ini seolah menghormati tamunya. Tetapi Harry tahu, ini karena Paman Vernon ingin tampil mengesankan dan berwibawa. Dudley sebaliknya, tampak mengecil. Dia bukan karena dietnya akhirnya berhasil, tetapi gara-gara ketakutan. Terakhir kali Dudley bertemu penyihir dewasa, ekor babi yang melengkung muncul dari pantatnya. Dan Bibi Petunia dan Paman Vernon harus membayar biaya operasi untuk menghilangkannya di sebuah rumah sakit swasta di London. Karena itu, tidaklah mengherankan Dudley berkali-kali mengelus bagian belakang tubuhnya dengan cemas dan berjalan menyamping dari satu ruangan ke ruangan lain supaya tidak menghadapkan target yang sama kepada musuh. Makan siang berlangsung nyaris tanpa suara. Dudley bahkan tidak memprotes makanannya, keju lunak dan seledri parut. Bibi Petunia tidak makan apa-apa, tangannya bersedekap, bibirnya cemberut, dan dia tampak mengunyah lidahnya seakan menggigit kembali kecaman-kecaman tajam yang ingin dilayangkan kepada Harry. Mereka datang naik mobil tentunya, kata Paman Vernon keras. Harry tidak memikirkannya. Bagaimana caranya keluarga Weasley akan menjemputnya? Mereka tak lagi punya mobil. Ford Angela tua yang pernah mereka miliki sekarang berkeliaran di hutan terlarang di Hogwarts. Tetapi Mr. Weasley meminjam mobil Kementerian Sihir tahun lalu. Mungkin hari ini begitu juga. Kurasa begitu, kata Harry. Paman Vernon mengus ke kumisnya. Normalnya Paman Vernon akan bertanya, apa mobil Mr. Weasley? Dia cenderung menilai orang lain dari berapa besar dan mahalnya mobil. Tetapi Harry sangsi apakah Paman Vernon akan menyukai Mr. Weasley kalaupun dia naik Ferrari. Harry melewatkan sebagian besar sore itu di dalam kamarnya. Dia tak tahan melihat Bibi Petunia mengintip dari vitrage
beberapa detik sekali, seakan baru saja mendengar peringatan ada badak bercula satu yang lepas. Akhirnya pukul 5 kurang seperempat, Harry turun kembali ke ruang keluarga. Bibi Petunia melurus-luruskan bantal kursi dengan terpaksa. Paman Vernon berpura-pura membaca surat kabar, tetapi mata kecilnya tidak bergerak, dan Harry yakin bahwa dia sebenarnya sedang mendengarkan setajam mungkin bunyi mobil yang mendekat. Dudley duduk dijejalkan dalam kursi berengan. Tangannya gemuk di bawahnya, memegangi pantatnya erat-erat. Harry tak tahan menyaksikan ketegangan ini. Dia meninggalkan ruangan dan duduk di tangga di lorong. Matanya memandang arlojinya dan jantungnya berdegup kencang karena gairah dan kecemasan. Tetapi pukul 5 tiba dan berlalu. Paman Vernon berkeringat di dalam setelan jasnya, membuka pintu depan, mengintip ke jalan dan buru-buru menarik kembali kepalanya. Mereka terlambat, dia membentak kepada Harry. Aku tahu, kata Harry, mungkin macet atau kenapa? 5:10, kemudian 5:15. Harry sendiri mulai merasa cemas sekarang. Pukul 5:30 dia mendengar Paman Vernon dan Bibi Petunia berbicara dalam gumam tegang di ruang keluarga. Tak punya perasaan. Kita bisa saja punya acara lain. Mungkin kita akan mengajak makan malam kalau telat. Jangan harap, kata Paman Vernon. Dan Harry mendengarkan bangkit dan berjalan bolak-balik mondar-mandir. Mereka akan mengambil anak itu dan pergi. Tak perlu berlama-lama. Itu kalau mereka jadi datang. Mungkin mereka salah lihat hari. Kurasa bangsa mereka tidak menghargai ketepatan waktu. Itu masalahnya. Atau bisa juga karena mereka naik mobil kaleng bekas yang mau... Harry teronjak. Dari ruang keluarga terdengar suara ketiga Dudley yang panik serabutan ke seberang ruangan. Saat berikutnya Dudley terbang ke lorong tampak ngeri. Ada apa? Tanya Harry. Apa yang terjadi? Tetapi Dudley tak sanggup bicara. Dengan tangan masih mencengkram pantatnya, dia melangkah berat secepat mungkin ke dapur. Harry bergegas ke ruang keluarga. Gedoran dan garukan keras terdengar dari balik pintu perapian yang ditutup papan. Yang di depannya dipasangi api batu bara palsu dengan steker listrik. Apa itu? Tanya Bibi Petunia kaget. Dia telah mundur merapat ke dinding dan memandang perapian dengan ketakutan. Apa itu, Vernon? Tetapi keraguan mereka lenyap sedetik kemudian. Suara-suara terdengar dari dalam perapian. Ouch, Fred, jangan balik. Balik, ada kekeliruan. Bilang George. Jangan, ouch, George, jangan. Tak ada tempat. Balik cepat dan bilang pada Ron. Mungkin Harry bisa mendengarkan kita. Dad, mungkin dia bisa mengeluarkan kita. Terdengar gedoran keras dari papan belakang perapian listrik. Harry, kau bisa mendengar kami? Suami istri Dudley berbalik menghadapi Harry, seperti sepasang serigala yang marah. Apa ini? Gerung Paman Vernon. Apa yang terjadi? Mereka datang ke sini dengan bubuk flow, kata Harry, berusaha sekuat mungkin untuk menahan tawa. Mereka bisa berpergian dengan api, hanya saja Paman telah menutup perapian. Tunggu. Harry mendekat ke perapian itu dan memanggil dari balik papan. Mr. Weasley, bisakah Anda mendengar saya? Gedoran berhenti. Di dalam cerobong ada yang berkata, Shh! Mr. Weasley, ini Harry. Perapiannya ditutup. Anda tidak bisa lewat sini. Sialan, terdengar suara Mr. Weasley. Untuk apa mereka menutup perapian? Mereka punya perapian listrik, Harry menjelaskan. Betul, kata Mr. Weasley penuh semangat. Listrik katamu, dengan steker. Wah, aku harus melihatnya. Coba aku pikirkan. Uch, Ron? Suara Ron sekarang bercampur dengan yang lain. Ngapain kita di sini? Ada yang tidak beres. Oh tidak, Ron, terdengar suara Fred dengan sinis. Tidak, ini tepat seperti yang kita maui. Ya, kita bersenang-senang di sini, kata George, yang suaranya terdengar teredam. Sepertinya dia tergencet ke dinding. Anak-anak, kata Mr. Weasley samar. Aku berusaha berpikir apa yang harus kita lakukan. Ya, satu-satunya cara. Mundur, Harry. Harry mundur ke sofa. Tapi Paman Vernon malah maju. Tunggu sebentar, dia menggerung ke arah perapian. Tepatnya apa yang akan kau... Perapian listrik melayang ke seberang ruangan ketika papan yang menutup perapian menghambur terbuka. Mengeluarkan Mr. Weasley, Fred, George, dan Ron dalam semburan puing dan serpihan.
Bibi Petunia menjerit dan terjatuh terjengkang melewati meja atau kopi. Paman Vernon menangkapnya sebelum Bibi Petunia jatuh ke lantai. Dan tanpa bisa bicara memandang terengah ke keluarga Weasley yang semuanya berambut merah termasuk Fred dan George yang identik persis sama sampai ke bintik coklat di wajah mereka. Ini lebih baik, kata Mrs. Weasley terengah, mengibaskan debu dari jubah hijau panjangnya dan meluruskan kacamatanya. Anda pastilah Bibi Petunia dan Paman Harry. Jangkung, kurus, dan botak, dia bergerak mendekati Paman Vernon. Tangannya terulur, tetapi Paman Vernon mundur beberapa langkah menarik Bibi Petunia. Paman Vernon benar-benar tidak mau bicara. Setelan yang terbaik penuh debu putih, demikian juga rambut dan kumisnya, membuatnya tampak baru saja bertambah tua 30 tahun. Ya, maaf soal itu ya, kata Mr. Weasley, menurunkan tangannya dan menoleh memandang perapian yang hancur. Semuanya salah saya, sama sekali tidak terpikir oleh saya bahwa kami tak akan bisa keluar dari ujung sini. Perapian Anda telah menghubungkan dengan jejaring flow. Hanya untuk sore ini saja, supaya kami bisa menjemput Harry. Perapian Muggle tak boleh dihubungkan sebetulnya. Tapi saya punya kontak yang berguna di panel peraturan flow. Dan untuk mengaturnya untuk saya. Saya bisa membetulkannya dalam sekejap, jangan khawatir. Saya akan menyalakan api untuk mengirim kembali anak-anak dan kemudian saya bisa membetulkan perapian Anda sebelum separated. Harry berani bertaruh. Paman dan Bibi tak mengerti sepatah kata pun yang dikatakan Mr. Weasley. Mereka masih bertenganga menatap Mr. Weasley. Mereka seperti disambar petir. Bibi Petunia terhuyung menegakkan diri dan bersembunyi di belakang Paman Vernon. Halo Harry, kata Mr. Weasley ceria. Kopermu sudah siap? Di atas, kata Harry, balas nyengir. Kita ambilkan, kata Fred segera, mengedip kepada Harry. Dia dan George meninggalkan ruangan. Mereka tahu di mana kamar Harry karena pernah membebaskan Harry dari kamar itu di tengah malam. Harry curiga mereka ingin melihat Dudley. Mereka sudah mendengar banyak tentangnya dari Harry. Nah, kata Mr. Weasley mengayunkan tangannya sedikit. Sementara dia berusaha menemukan kata-kata untuk mencegah keheningan yang sangat tidak nyaman ini. Sangat menyenangkan tempat Anda. Mengingat uang keluarga yang biasanya sangat bersih kini tertutup debu dan serpihan-serpihan batu bata, komentar ini tidak membuat sepasang Dursley senang. Wajah Paman Vernon berubah ungu sekali dan Bibi Petunia ingin menggigit lidahnya lagi. Meskipun demikian, mereka rupanya kelewat takut untuk mengatakan sesuatu. Mr. Weasley memandang berkeliling. Dia suka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Muggle. Harry tahu dia sudah ingin sekali memeriksa televisi dan video recorder. Ini dinyalakan pasti pakai listrik ya? Kata dia sok tahu. Saya bisa lihat stekernya. Saya mengoleksi steker, dia menambahkan kepada Paman Vernon. Dan baterai. Punya banyak koleksi baterai. Istri saya menganggapnya saya gila. Tapi ya mau apa lagi? Paman Vernon jelas menganggap Mr. Weasley gila juga. Dia bergerak sedikit ke kanan menutupi Bibi Petunia dari pandangan. Seakan dia mengira Mr. Weasley bisa mendadak menyerangnya. Dudley mendadak muncul lagi di ruang tamu. Harry bisa mendengarkan bunyi aduk-aduk kopernya pada anak tangga. Dan tahu bahwa bunyi itu membuat Dudley ketakutan sendirian di dapur. Dudley merapat ke dinding, memandang Mr. Weasley dengan ketakutan dan berusaha menyembunyikan diri di belakang ayah dan ibunya. Celakanya, tubuh besar Paman Vernon yang cukup untuk menutupi Bibi Petunia yang kurus sama sekali tidak bisa menyembunyikan Dudley. Ini sepupumu ya Harry? Ujar Mr. Weasley memberanikan diri membuka percakapan lagi. Yup, kata Harry. Itu Dudley. Harry dan Ron bertukar pandang dan cepat-cepat berpaling. Keinginan untuk meledakkan tawa nyaris tak tertahankan. Dudley masih mencengkram pantatnya, seakan takut pantatnya jatuh. Meskipun demikian, Mr. Weasley prihatin melihat tingkah Dudley yang aneh. Dari nadanya ketika dia bicara lagi, Harry yakin Mr. Weasley menganggap Dudley sama gilanya dengan anggapan keluarga Dudley terhadapnya. Hanya saja, Mr. Weasley merasa kasihan, bukannya takut. Liburanmu menyenangkan, Dudley? Tanyanya ramah. Dudley merengek. Harry melihat tangannya mencengkram lebih erat pantatnya yang super besar. Fred dan George kembali ke ruangan membawa koper Harry.
Mereka memandang berkeliling dan melihat Dudley. Wajah mereka sama-sama nyengir jahil. Cengiran yang sama persis. Baiklah, kata Mr. Weasley. Lebih baik nyalakan api sekarang. Dia mendorong lengan jubahnya ke atas dan mengeluarkan tongkat sihirnya. Harry melihat keluarga Dursley serentak merapat ke dinding. Incendio, kata Mr. Weasley mengacungkan tongkatnya ke lubang di belakangnya. Lidah api langsung berkobar, berderik seru seakan menyala selama berjam-jam. Mr. Weasley mengeluarkan kantong serut kecil dari sakunya, melepas ikatannya, mengambil sejumput bubuk dari dalamnya, mendebarkannya ke api dan langsung berubah menjadi hijau zamrud dan menyambar lebih tinggi dari sebelumnya. Kau dulu, Fred, kata Mr. Weasley. Baik, kata Fred. Oh, tidak, tunggu. Sekantong permen telah jatuh dari saku Fred dan isinya sekarang menggelinding ke segala jurusan. Permen yang besar-besar dalam bungkusan warna-warni. Fred merangkak ke sana kemari memasukkan kembali permen-permen itu ke dalam sakunya. Kemudian melambai riang kepada keluarga Dursley, melangkah maju dan menginjak api sambil berkata, "The Burrow!" Bibi Petunia memekik pelan, bergidik. Terdengar bunyi deru dan Fred menghilang. "Giliranmu, George," kata Mr. Weasley. "Kau dan koper." Harry membantu George membawa koper ke dalam api, menjungkirkannya supaya George bisa memeganginya lebih enak. Kemudian bersama dengan deru kedua, George meneriakkan, "The Burrow!" dan menghilang juga. "Ron, kau berikutnya," kata Mr. Weasley. "Sampai ketemu lagi," kata Ron ceria kepada keluarga Dursley. Dia nyengir lebar kepada Harry, kemudian melangkah ke api dan seraya berteriak, "The Burrow!" dan lenyap. Sekarang tinggal Harry dan Mr. Weasley. "Nah, selamat tinggal," kata Harry kepada keluarga Dursley. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Harry berjalan ke perapian, tetapi saat dia tiba di depannya, Mr. Weasley mengulurkan tangan dan menahannya. Mr. Weasley memandang keluarga Dursley dengan keheranan. "Harry mengucapkan selamat tinggal kepada Anda," katanya. "Apakah Anda tidak mendengarnya?" "Biar saja," Harry bergumam kepada Mr. Weasley. "Betul, saya tidak peduli." Mr. Weasley tidak menurunkan tangannya dari bahu Harry. "Anda tidak akan melihat keponakan Anda sampai musim panas tahun depan," katanya kepada Paman Vernon dengan suara agak jengkel. "Tentunya kalian ingin mengucapkan selamat jalan." Wajah Paman Vernon berkerut-kerut berang. Diajarkan sopan santun oleh seorang yang baru saja menghancurkan separuh ruang keluarganya, membuatnya sangat menderita. Tetapi tongkat sihir Mr. Weasley masih di tangannya, dan mata kecil Paman Vernon melayang ke tongkat itu sekali. Sebelum dia berkata dengan sangat terpaksa, "Selamat jalan kalau begitu." "Sampai ketemu," kata Harry, melangkah satu kaki ke tepi, ke api hijau yang terasa nyaman seperti panas yang hangat. Tetapi pada saat itu suara tersedak mengerikan terdengar di belakangnya, dan Bibi Petunia menjerit. Harry berbalik. Dudley tak berdiri lagi di belakang orang tuanya. Dia sedang merangkak ke sebelah meja kopi dan tersedak dan terbatuk-batuk pada benda ungu berlendir sepanjang 30 cm yang terjulur dari dalam mulutnya. Setelah kaget, Harry sadar bahwa benda ungu panjang itu adalah lidah Dudley, dan ada bungkusan permen berwarna cerah di lantai depannya. Bibi Petunia melempar diri ke lantai di sebelah Dudley, menyambar ujung lidahnya dan yang membengkak dan berusaha mencabutnya dari mulutnya. Tak heran Dudley menjerit dan menyembur-nyemburkan lebih seru dari sebelumnya, mendorong ibunya. Paman Vernon menggerung-gerung dan melambai-lambaikan tangannya, dan Mr. Weasley harus berteriak dengan suaranya agar suaranya bisa terdengar. Jangan khawatir, saya bisa menyembuhkannya," teriaknya mendekati Dudley. Dengan tongkat teracung, tetapi Bibi Petunia menjerit lebih keras dan melemparkan dirinya ke arah Dudley, melindunginya dari Mr. Weasley. "Sungguh?" kata Mr. Weasley putus asa. "Prosesnya mudah. Ini gara-gara permen. Anak saya Fred suka bergurau. Tapi itu cuma mantra pembesar. Paling tidak, saya rasa begitu. Izinkan saya mengoreksinya dulu." Alih-alih diyakinkan, keluarga Dursley malah semakin panik. Bibi Petunia terisak-isak histeris, menarik lidah Dudley seakan bertekad mau mencabutnya. Dudley tampaknya tak bisa bernapas di bawah tekanan ibunya dan lidahnya. Dan Paman Vernon yang sudah kehilangan kontrol diri sama sekali menyambar
menyambar patung porselen dari atas rak perapian dan melemparkannya ke arah Mr. Weasley yang merunduk, membuat patung itu pecah berkeping-keping di perapian yang hancur. Astaga, kata Mr. Weasley marah melambai-lambaikan tongkatnya. Saya cuma mau membantu. Melengus seperti kuda Nil yang terluka, Paman Vernon menyambar ornamen lain. Harry, pergilah nak, kata teriak Mr. Weasley. Tongkatnya menempel pada Paman Vernon. Akan kubereskan ini. Harry ingin sekali menyaksikan keasikan itu, tetapi ornamen Paman Vernon nyaris mengenai telinga kirinya, dan Harry berpikir lebih baik menyerahkan urusan ini kepada Mr. Weasley. Dia melangkah ke api, menoleh ke belakang, seraya mengatakan, "The Burrow." Yang terakhir dilihatnya adalah Mr. Weasley meledakkan ornamen ketiga dari tangan Paman Vernon dengan tongkatnya. Bibir Petunia menjerit-jerit, menelungkup di atas Dudley, serta lidah Dudley terjulur keluar, melingkar seperti ular piton yang besar berlendir. Tapi saat berikutnya Harry berpusing dengan cepat dan ruang keluarga Dursley langsung terhapus dari pandangan oleh kobaran nyala api hijau. Zap. Itu chapter keempat. Seru juga ya kepergian Harry. Ya, semoga teman-teman semakin suka dengan dan terhibur atas video ini. Semoga teman-teman juga mau membaca sendiri, karena referensi di kepala kita itu berbeda-beda, sehingga kalau kita membaca terutama fiksi seperti ini, kita akan memiliki imajinasi yang luar biasa berbeda antar individu. Sampai jumpa, salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.